Halo sobat, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak semua orang udah melaju cepat banget di dunia teknologi, terutama soal AI, sementara kamu masih mikir, ini semua apaan sih? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang yang ngerasa kayak lagi ketinggalan kereta. Tapi kabar baiknya, kamu belum terlambat. Kita hidup di zaman dimana kamu nggak perlu jadi jenius teknologi buat bisa manfaatin kekuatan AI. Nggak perlu ngerti coding rumit atau hafal algoritma atau jadi profesor robotika. Yang kamu butuhin cuma satu, tahu skill apa yang lagi naik daun dan gimana cara makainya buat hidup kamu sendiri. Di video ini, kita bakal ngobrol santai tentang 9 skill AI yang wajib banget kamu pelajari. Nggak cuma biar kelihatan keren, walaupun itu bonus juga ya, tapi karena skill-skill ini bisa jadi tiket kamu menuju peluang-peluang baru. Peluang yang dulu mungkin cuma bisa kamu impiin doang. Nah, pertama kamu harus tahu dulu cara ngomong sama AI. Bayangin AI itu kayak jin di lampu ajaib. Tapi, dia bukan cenayang. Kalau kamu cuma bilang, saya mau sukses, dia juga bingung. Maksudnya sukses kayak gimana? Di bidang apa? Ukuran suksesnya apa? Nah, disinilah skill yang namanya prompt engineering. Jadi penting banget. Ini adalah kemampuan buat bikin permintaan atau instruksi ke AI dengan cara yang jelas, padat, dan efektif. Semakin jago kamu bikin prompt, semakin akurat dan cerdas jawaban yang kamu dapat. Cara mulainya gampang kok. Pertama, tentuin dulu kamu mau AI jadi siapa. Mau dia jadi desainer, copywriter, guru, CEO fiktif? Katakan di awal. Misalnya, bertindaklah sebagai konsultan bisnis yang udah berpengalaman 15 tahun. Kedua, kasih konteks. Jangan pelit info, makin lengkap datanya, makin relevan hasilnya. Ketiga, kasih tahu kamu maunya apa secara spesifik. Jangan bilang, bikinin strategi marketing doang. Jelasin siapa targetnya, platformnya apa, gaya bahasanya gimana. Terakhir, tentukan format outputnya. Mau jadi tabel, paragraf, skrip, infografik, bilang aja langsung. Prompt yang bagus itu kayak remote control. Kamu pegang kendalinya, bukan cuma nunggu keajaiban dari AI. Dulu, belajar coding itu momok. Harus ngulik terminal, harus ngerti sinteks ribet, dan dikit-dikit error. Tapi sekarang, kamu bisa belajar coding tanpa rasa takut. AI bisa kamu ajak belajar bareng. Misalnya kamu bilang, jelasin ke aku cara bikin aplikasi to-do list di Replit dari nol, pelan-pelan ya. Dan dia bakal jelasin satu persatu, baris per baris. Bahkan kalau kamu nemu error, tinggal bilang, ini errornya, bantu dong cariin masalahnya. Tapi belajar doang nggak cukup. Mulailah dari masalah nyata. Misalnya kamu punya teman yang punya bisnis kecil. Tanya, apa sih yang bikin kamu repot tiap hari? Mungkin mereka butuh sistem reminder otomatis atau tool sederhana buat ngelola pesanan. Nah, dari situ kamu bisa bikin proyek kecil yang langsung kepakai. Jangan nunggu jadi expert dulu. Cukup jadi orang yang niat belajar dan siap eksekusi. Kalau kamu mikir desain cuma buat orang yang jago Photoshop sejak kecil, sekarang saatnya buang jauh-jauh pikiran itu. AI sekarang udah bisa bantu kamu bikin desain visual yang keren. Bahkan kalau kamu nggak ngerti apa itu layer, path, atau pen tool. Cukup ngetik deskripsi aja, dan boom, gambar langsung muncul. Contohnya, kamu ngetik, anak muda pakai jaket denim duduk di rooftop Jakarta saat golden hour. AI langsung kasih kamu gambar yang mirip hasil jepretan profesional. Gila, kan? Terus ada juga tools buat upgrade foto lama. AI bisa bantu bersihin blur, naikkan resolusi, sampai bikin foto lawas kayak baru difoto kemarin sore. Dan yang paling seru, desain website. Dulu harus ngerti HTML, CSS, dan teman-temannya. Sekarang, pakai Figma plus AI Assistant, kamu tinggal drag dan drop layout buat landing page, aplikasi, atau portofolio. Yang kamu butuhin sekarang bukan skill teknis tinggi, tapi ide dan selera. Kamu pernah kepikiran,
kok orang-orang bisa upload video keren tiap hari ya? Sementara aku mau potong video 1 menit aja rasanya kayak perang dunia ketiga. Tenang, sekarang editing video udah bukan hal yang ribet. Bahkan buat kamu yang nggak pernah buka software editing sekalipun, kuncinya ada di AI. Tools kayak Opus Clip, Firecut, atau Captions bisa bantu kamu nyulap video panjang jadi potongan-potongan pendek yang cocok buat TikTok, Reels, atau Shorts. Misalnya kamu punya video webinar sejam, tinggal upload, kasih perintah, dan AI bantuin kamu pilih bagian-bagian seru buat dijadiin konten pendek. Otomatis. Ada juga fitur auto subtitle yang sekarang udah makin pinter. Bukan cuma deteksi suara, tapi bisa kasih highlight di bagian penting, bisa ganti font, bahkan bisa kasih animasi teks secara otomatis. Terus, kalau kamu mau masuk ke dunia generative video, udah makin canggih lagi. Misalnya, kamu pengen bikin konten dalam banyak bahasa. Tinggal pakai Synthesia atau HeyGen. Kamu bisa punya avatar digital yang ngomong pakai wajah kamu sendiri, tapi pakai bahasa Spanyol, Jepang, bahkan Arab. Jadi kamu bisa hadir di banyak tempat sekaligus, tanpa harus rekaman terus-menerus. Intinya, dulu, bikin video keren butuh waktu dan skill. Sekarang, yang kamu butuhin cuma satu, ide dan niat. Sisanya, AI yang bantuin. Menulis itu bukan soal bisa bikin kalimat puitis atau paragraf panjang. Menulis itu soal menyampaikan maksud dengan jelas, tepat, dan nyambung ke pembaca. Nah, AI sekarang bisa banget bantu kamu buat nulis, bahkan kalau kamu ngerasa skill menulismu masih biasa-biasa aja. Yang pertama, fitur ekstraksi. Bayangin kamu punya transkrip 2 jam dari podcast atau webinar. Capek kan kalau harus baca semua? Tinggal minta AI, ambilin poin-poin penting, insight menarik, dan bagian yang bisa dijadiin caption Instagram. Selesai. Ringkas, padat, langsung bisa dipakai. Lanjut ke ideasi. Kamu pengen bikin konten seputar parenting, keuangan, kesehatan mental? Minta aja AI buatin daftar ide konten yang relevan, update, dan berpotensi viral. Bahkan kamu bisa kasih referensi akun lain buat dianalisis. Lalu masuk ke tahap kreasi. Ini bagian serunya. Kamu bisa ngajarin AI buat nulis dengan gaya kamu. Cukup kasih 3-5 contoh tulisan kamu, terus bilang, tolong bikin versi baru dari tulisan ini, tapi gayanya mirip aku. Santai, nggak terlalu baku, dan sedikit pakai analogi. Dan yang paling keren, kamu bisa pakai AI buat split satu konten jadi banyak. Artikel jadi tweet, jadi caption, jadi karusel, jadi skrip video. Bukan berarti kamu jadi males nulis ya, tapi kamu bisa fokus di ide, bukan di ketikannya. Pernah ngebayangin bisa punya konten Instagram, YouTube, dan TikTok yang posting otomatis tanpa kamu harus bikin tiap hari? Bukan mimpi. Ini nyata, dan AI bisa bantu kamu bangun yang namanya mesin konten otomatis. Kuncinya adalah satu, repurpose dan batching. Ambil satu ide utama, misalnya topik cara keluar dari cicilan, dan minta AI bantuin kamu bikin versi artikelnya, skrip videonya, carouselnya, dan tweetnya. Sekali kerja, hasilnya banyak. Contohnya, kamu punya podcast berdurasi 10 menit. Upload ke AI, terus minta dia ekstrak isinya jadi 5 caption singkat, Instagram 3 hook buat TikTok Reels, 1 outline buat blog post, 10 tweet, dan semua itu bisa kamu siapin dalam waktu 1 jam aja. Tools kayak Notion AI, ChatGPT, dan ContentBot bisa bantu semua proses ini jadi lancar. Bahkan kamu bisa bikin sistem posting otomatis pakai Zapier atau Make. Jadi tiap kamu upload video, otomatis muncul post di Instagram, Twitter, bahkan kirim email newsletter. Dan contoh yang keren banget, Arnold Schwarzenegger. Podcast dan newsletternya 90% dijalankan sama AI. Dari riset topik, nulis konten, sampai jadwal publish. All automated. Jadi bayangin, kamu bisa punya brand pribadi atau bisnis konten yang aktif terus. Bahkan saat kamu tidur. Yang penting kamu tahu visi kontennya apa, AI yang bantuin eksekusinya.
Sekarang bayangin ini, kamu bangun pagi, cek HP, semua laporan udah ada di email. Reminder meeting udah dikirim otomatis. Form dari pelanggan udah masuk ke spreadsheet dan semua data rapi. Kamu belum ngapa-ngapain, tapi kerjaan udah jalan. Sounds too good to be true? Padahal, ini bisa banget kamu wujudkan lewat yang namanya no-code AI automation. Gampangnya gini, ini kayak kamu punya asisten pribadi digital yang kerja 24 jam tanpa gaji, tanpa ngeluh, dan selalu tepat waktu. Tools kayak Zapier, Make.com, atau Notion AI bisa bantu kamu bikin sistem kerja otomatis yang jalan sendiri. Langkah pertama, mapping workflow. Coba duduk sebentar dan jujur ke diri sendiri. Tugas apa sih yang paling makan waktu tapi nilainya kecil? Misalnya copy paste data, reminder invoice, kirim email follow up, rekap data penjualan. Langkah kedua, fokus ke yang berdampak. Kalau bisa, mulai dari yang nyambung ke cash flow. Misalnya kamu bikin bot yang langsung follow up pembeli dari marketplace atau email yang otomatis ngasih diskon kalau pembeli belum check out. Langkah ketiga, latih botnya pelan-pelan. Mulai dari satu proses kecil dulu, misalnya rekap orderan harian dari form ke spreadsheet. Lama-lama bisa makin kompleks. Banyak yang ngerasa automation itu ribet. Padahal justru sebaliknya. Yang penting kamu tahu proses kerjamu dan tahu apa yang bikin kamu capek tiap hari. Sisanya, serahkan ke AI, karena hidup itu terlalu singkat buat ngulang-ngulang kerjaan yang bisa dikerjain robot. Selama ini, banyak orang bikin keputusan bisnis cuma berdasarkan feeling. Atau lebih parah, kata orang, padahal kita hidup di era data. Dan siapa yang bisa ngerti data, dialah yang pegang kendali. Tapi tenang, kamu nggak harus jadi anak statistik atau pakar Excel buat bisa manfaatin data. Sekarang AI udah bisa bantu kamu jadi decision maker yang tajam, tanpa pusing angka. Langkah awalnya, data clean up. Bayangin kamu punya daftar pelanggan yang acak-acakan. Nama dobel, nomor HP salah format, email nggak valid. Nah, AI bisa bantu rapiin itu semua dalam hitungan detik. Bahkan bisa bantu nyatuin data dari beberapa sumber jadi satu. Langkah kedua, data enrichment. Artinya, kamu tambahin info penting yang sebelumnya nggak ada. Contoh, lokasi pelanggan, preferensi, histori pembelian, atau bahkan karakteristik demografi. Semua bisa ditambahkan secara otomatis. Langkah ketiga, insight extraction. Ini bagian paling seru. AI bisa bantu kamu nemuin pola-pola tersembunyi yang kamu sendiri nggak nyangka. Misalnya dari data penjualan, kamu bisa lihat kalau produk A paling laris tiap hari Jumat, atau pelanggan dari kota X ternyata lebih loyal. Contoh nyata, perusahaan pengelola sampah Lomi justru nemuin pasar terbaiknya lewat analisis data dari sampah. AI bantu mereka lihat potensi yang nggak kelihatan di permukaan. Jadi kamu nggak butuh gelar S2 buat mulai manfaatin data. Yang penting kamu punya rasa ingin tahu dan mau ngulik dashboard. Sisanya, AI bantuin kamu jadi lebih pintar ambil keputusan. Oke, sekarang kita masuk ke skill paling ultimate. Kalau semua skill AI yang tadi itu ibarat senjata, maka ini adalah Iron Man-nya. Namanya build your own AI agent. Ini bukan hal futuristik lagi. Sekarang kamu bisa bikin AI yang bisa kerja buat kamu, kayak karyawan digital, yang bisa dikasih tugas, dikasih data, dan dia belajar sendiri sambil jalan. Langkah pertama, definisikan perannya. Misalnya, kamu mau bikin AI customer service yang bisa bantu jawab pertanyaan pelanggan, atau AI recruitment yang bantu screening kandidat, atau AI personal trainer buat gaya hidup sehat. Langkah kedua, latih modelnya. Kamu bisa kasih data historis, chat log, email, rekaman customer call, supaya AI-nya ngerti konteks dan tahu cara merespons yang sesuai. Langkah ketiga, deploy and monitor. Begitu AI agentnya hidup, jangan langsung ditinggal tidur. Awasi dulu performannya.
Lihat apa yang masih kurang, kasih feedback, terus tweak sampai makin oke. Bayangin kamu punya karyawan virtual yang makin lama makin pinter. Makin kamu latih, makin dia bisa bantu kamu kerja. Dan bukan cuma buat pribadi, kamu juga bisa jual agent kamu ke orang lain. Ini udah banyak dilakukan startup kecil di luar negeri. Mereka nggak bikin aplikasi, tapi bikin AI agent yang langsung bantuin bisnis. Tanpa kantor, tanpa tim besar, cukup pakai AI. Dan kamu juga bisa. Jadi gimana? Dunia AI itu luas, cepat, dan jujur aja, kadang bikin kita overwhelmed. Tapi kamu nggak perlu ngerti semuanya hari ini. Kamu cukup mulai dari satu langkah kecil. Coba satu skill yang paling bikin kamu penasaran. Coba explore, coba salah, coba ulang. Karena sekarang kamu enggak lagi harus jadi paling pinter dulu baru bisa mulai. Tapi cukup jadi yang paling niat belajar. AI bukan buat gantiin kamu, tapi buat bantuin kamu. Bikin hidup kamu lebih ringan, kerja lebih cepat, dan ide-ide kamu lebih mudah diwujudkan. Dan kalau kamu udah sampai di akhir video ini, artinya kamu punya semangat yang beda. Kamu punya keinginan buat naik level, buat ikut main di era baru ini. Jadi sekarang tinggal kamu ambil langkah pertama. Mulai dari satu prompt, satu eksperimen, satu proyek kecil. Karena bisa jadi dari langkah kecil itu, masa depan baru kamu dimulai. Kalau kamu pengen jadi lebih produktif, kreatif, dan siap bersaing di era AI, ini saatnya. Mulai dari satu skill hari ini. Jangan tunggu jadi expert, cukup jadi yang paling niat belajar. Klik like kalau kamu ngerasa terbantu, share ke teman yang butuh naik level bareng kamu, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video cara kaya lainnya. AI bukan buat gantiin kamu, tapi buat bantuin kamu. Tinggal kamu mau mulai duluan atau ditinggal zaman.